kita akan panggil nama Tuhan, Aba Bapa, Aba Bapa. Kau segalanya bagiku Tuhan. Puji Tuhan, kita pujikan pujian yang berkata, Aba Bapa, Aba Bapa.
bersorak-sorai memanggil nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang sanggup dan mampu, Allah yang selalu sanggup mengampuni setiap kami, mengkuduskan, mensucikan, melayakkan kami untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Kami serahkan keberadaan kami serahkan hidup kami Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami akan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, setiap orang yang bernafas harus memuji Tuhan. Kita semua yang diberi nafas oleh Tuhan secara cuma-cuma, mari kita pujikan, mengagungkan Tuhan lewat sorak-sorai kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berdiri, haleluya.
kepada Tuhan dengan sorak-sorai kita, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan terus memuji Tuhan bahwa setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan ada kuasa. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuasa di dalam setiap pujian kami. Maka sedang ada yang pujian ini, mari kita pujikan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, ada kuasa di atas puji-pujian kita ya, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Lawan kita banyak, ada sakit penyakit ya, ada permasalahan hidup, ada banyak macam-macam. Tetapi biarlah kita selalu memuji Tuhan. Kita pujikan terus, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan
hanya dengan Yesus ya. Kita pujikan terus pujian yang berkata, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Amin, haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, karena cinta Tuhan sudah terbukti dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan pujikan pujian yang berkata, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, ini kami Tuhan, ini keberadaan kami Tuhan. Kami sungguh rindu, kami sungguh berharap kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami percaya Tuhan, lewat pujian kami diberkati Tuhan. Lewat kuasa firman yang akan kami dengar, kami diberkati Tuhan. Agar setiap umat-umat-Mu yang datang Tuhan, oh, lewat kesesakan mereka, lewat sakit penyakit mereka, oh, boleh disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, diganti dengan kelegaan, sukacita, damai sejahtera oleh kuasa firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi berkat lewat firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami, urapan Tuhan turun atas jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kuasa Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih, kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami, agar kami boleh layak dan berkenan untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-Mu, oh, dengan pewahyuan rahasia firman-Mu yang lebih heran lagi, Kau karuniakan kepada beliau, sehingga berkat Abraham, Ishak dan Yakub boleh menjadi bagian setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu yang hidup dan berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan penuh kuasa. Kita sama-sama yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada semangat di tahun yang baru, minggu ketiga ya. Nggak terasa bulan Januari akan berakhir lagi. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Saya ingin kita akan mendengar, kita akan belajar, kita akan memahami suatu hal yang ajaib dari firman Allah yang berjudul bahwa Allah itu sangat ajaib. Allah itu sangat berkuasa, berbuat hal-hal yang enggak terpikir oleh pikiran manusia dan bukan sesuai dengan alam yang ada yang kita hidupi. Saudara yang kekasih, biarlah setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari benar-benar kita memahami Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa berbuat lebih dari pikiran kita. Dia bisa melakukan hal-hal yang kita tidak bisa pikirkan sebelumnya. Dan biarlah di tahun yang baru yang sedang kita jalani pada awal bulan ini, benar-benar saudara dan saya mengalami keajaiban Tuhan. Haleluya. Kita buka bersama-sama dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang pertama. Kita akan melihat dahulu kisahnya, ada orang-orang tawanan dari Yehuda yang ditawan ke Babel. Nanti kita akan baca pokok ayatnya pada Daniel pasal kedua. Daniel pasal pertama kita akan melihat ayat yang ke-6 mulai. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanaya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka, mari saya undang kita baca sama-sama. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria,
Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Sampai situ, terima kasih, silakan duduk. Saudara yang kekasih, ini kisah bagaimana ada orang-orang tawanan dari Yehuda ke Babilonia, dipilih anak-anak muda yang elok paras, yang keturunan bangsawan, yang ada lebih-lebihnya sedikit begitu, dan akan dijadikan pegawai istana raja. Tetapi sebelum menjadi pegawai istana raja, mereka dirawat dulu, dijaga, dikasih makan yang bergizi. Tapi singkat cerita, Daniel bersama 3 temannya, Sadrah, Mesak, Abednego, tidak mau makan makanan yang dari meja raja. Kenapa? Bukan mereka nggak mau makan daging. Sebenarnya mereka makan daging, hanya makanan daging yang ditaruh di atas meja raja itu sudah dipersembahkan ke kuil-kuil berhala. Lalu Alkitab katakan pada ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara yang kekasih, soal makanan juga itu perlu kita pahami. Bagi kita sekarang di zaman gereja, di zaman Yesus Kristus, di zaman anugerah, ada 3 makanan yang tidak boleh kita makan. Apakah ada di antara saudara yang tahu apa yang kita tidak boleh makan? Yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ya, yang sudah disembayangin, jangan dimakan. Yang kedua, yang tidak mati disembelih tapi dicekik, nggak boleh makan. Yang ketiga, darah. Hanya ini saja pada zaman perjanjian baru yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nanti ini mau Imlekan. Kalau saudara pergi ke keluarga saudara untuk silaturahmi, kionghian, angpau-angpauan, lalu ada makanan yang sudah tahu sudah disembayangin, itu saudara nggak usah makan, walaupun buahnya enak-enak, kuning-kuning, merah-merah, walaupun makanannya enak-enak, kue-kuenya enak-enak, tapi nggak usah makan. Lalu saudara, kalau saudara mau makan di restoran, makan burung merpati atau makan ayam, makan bebek, minta yang dipotong. Jadi ada darah yang keluar, jangan darah yang tertahan, dicekik. Biasanya burung dara itu katanya supaya manis, dicekik. Ya, yang ketiga, saudara, jangan makan darah. Ya, di pasar dijual darah yang sudah dikukus, jangan kita makan. Ya, suku Manado kami ini juga kalau orang bikin masakan bambu yang dari B2 ini ditaruh darah, dicampur darah dulu baru di bambu. Saya waktu pernah di puskesmas melihat kawan saya dokter di situ, dia mau bikin masakan isi di bambu, isi di bulu. Ya, saya lihat satu baskom, waduh, dia siram darah dan dia campur. Waduh, saya jadi geli melihatnya. Ya, itu nggak boleh. Ya, di sana walaupun orang Kristen di daerah Minahasa, tapi masih banyak yang makan darah. Saudara yang mendengar firman Allah lewat online service, yang masih makan darah, bertobat dari makan darah. Haleluya. Ya, sebab ini Alkitabiah. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Kita melihat di sana ada suatu peraturan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29. Kalau ada saudara yang berkata, gak apa-apa makan darah, mari saya kasih tahu bahwa Tuhan melarang makan darah. Ya, kalau ada jemaat Tuhan di mana saja engkau berada masih makan darah, hari ini terakhir saudara makan darah. Haleluya. Ya, kalau saudara masak B2 di bambu, tidak usah campur darah. Ya. Kisah 15 ayat 29.
kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari binatang yang mati dicekik. Saudara yang kekasih, jadi 3 jenis ini yang gak boleh makan. Lalu yang lain bagaimana? Boleh makan? Boleh. Lalu kalau saudara gak mau makan, ya udah nggak apa-apa, nggak mau makan demi untuk kesehatan nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain makan, it's okay. Kita nggak usah mengecas, oh itu nggak boleh, nggak usah. Kalau kita nggak mau makan B2, orang lain makan B2, it's okay, silakan. Ya, saudara yang kekasih, kalau kita nggak mau makan kaki 2 pun nggak apa-apa. Kasih saya saja kaki 2. Ayam dan burung enak. Tapi kalau saudara nggak mau makan kaki 2, nggak apa-apa. Yang lain mau makan, it's okay. Hanya 3 ini yang nggak boleh. Ya, hanya 3 ini. Ada orang bilang nggak boleh makan binatang yang tidak bersisik. Ya, ada ikan kan yang nggak bersisik ya, belut, lele, ikan gabus, ikan kutu ya, udang, kepiting, nggak bersisik. Kalau saudara nggak mau makan, bawa di pastori. Banyak yang mau makan di pastori itu, yang nggak bersisik. Nggak apa-apa. Hanya 3 jenis ini yang dilarang. Saudara tahu pada waktu Tuhan mau menyelamatkan Cornelius, pada saat itu kan zaman peralihan. Dari zaman Taurat, tidak boleh makan banyak jenis, ke zaman anugerah yang boleh makan semuanya. Memang pada waktu itu belum ada surat yang namanya Kisah Para Rasul. Itu masih gulungan-gulungan firman Tuhan yang ditulis di kertas, digulung-gulung, belum disatukan. Tapi Tuhan sudah memberi pengertian kepada Petrus supaya jangan mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa pada waktu Tuhan mau menyelamatkan Cornelius, Petrus mendapat suatu tirai dengan berbagai jenis binatang yang pada zaman Taurat itu binatang haram, nggak boleh. Termasuk B2 nggak boleh, ya. Termasuk binatang yang berkuku belah nggak boleh. Termasuk binatang yang tidak bersisik nggak boleh, ya. Lalu Tuhan bilang apa? Sembelih, makanlah. Petrus bilang, badanku ini, tubuhku ini nggak pernah masuk makanan yang haram. Lalu Tuhan berkata, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan engkau haramkan. Memang satu sisi ini berkata bahwa Tuhan menghalalkan orang kafir pun menjadi orang Kristen. Cornelius orang kafir. Tuhan mau supaya orang kafir pun terselamatkan. Tapi ada 2 pelajaran penting dalam kisah penglihatan ini. 1 soal makanan. Kedua soal orang dari suku lain selain suku Israel. Itu pun Tuhan akan selamatkan menjadi orang-orang percaya. Di dalamnya orang dari suku lain, itulah saudara dan saya. Kita terima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang kita sudah belajar bahwa makanan semua itu boleh dimakan. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, mari kita akan melihat dahulu pada Kisah pasal 11. Saya ingin kita melihat apa ayat yang sudah saya katakan tadi. Kisah pasal 11. Kita mulai dengar pembacaan firman Tuhan, mulai ayat yang keempat. Tetapi Petrus menjelaskan menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang menjalar, burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.
Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram, yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya itu ditarik kembali ke langit. Saudara yang kekasih, ini sisi pertama dari kisah penyelamatan untuk Cornelius. Kita nggak ambil penyelamatan Cornelius yang seperti saya sudah katakan tadi, tapi kita ambil bahwa sesungguhnya soal makanan hanya 3 makanan yang tidak boleh dimakan yang saya sudah sebutkan tadi. Saya ulangi, yang pertama yang dipersembahkan kepada berhala, yang kedua makanan dari binatang yang mati dicekik, termasuk RW lah saudara. RW itu orang Manado itu sadis, pukul kepala anjing, dimasukin di karung sampai mati, darahnya nggak tertumpah loh. Ya, nanti sudah itu mereka sembelih, tapi nggak bisa begitu caranya. Ya, tapi kapanlah wong-wong sing makan dok-dok ini bertobat. Saudara, sebaiknya saudara yang masuk makan dok ini bertobat. Itu daging yang panas, bisa membuat orang pecah pembuluh darah di otak, lalu stroke, lalu game. Nggak sehat binatang itu, ya. Lalu kan kesian, binatang itu binatang yang penuh pengertian, paham dengan kehidupan, ya. Oke, kita tidak ke sana. Lalu tidak boleh makan darah. Semua bisa bilang amin? Jangan makan 3 jenis makanan walaupun enak-enak, tapi yang lain boleh, saudara. Amin. Oke, kita kembali Daniel pasal yang kedua. Saudara yang kekasih, dalam Daniel pasal kedua itu dimulai dengan satu judul, mimpi Nebukadnezar. Saudara yang kekasih, Nebukadnezar ini bermimpi, lalu dia lupa mimpinya, tapi membuat dia ketakutan dan gelisah. Ya, saya tidak usah ini baca ini, saudara PR baca di rumah. Daniel pasal 2. Lalu dia umumkan, panggil orang pintar, orang yang berilmu, orang yang bisa menafsirkan mimpi saya, tapi bukan menafsirkan saja, menceritakan mimpi saya, lalu menafsirkannya. Lalu dikumpulkan orang-orang pandai. Lalu orang-orang pandai itu bilang, di seluruh dunia nggak ada orang yang bisa tahu mimpi orang lain. Kalau raja mau, ceritakan mimpi raja, baginda raja mimpi apa, nanti kami menafsirkannya. Tapi raja bilang, kalau nggak bisa kasih tahu mimpiku dan menafsirkannya, kamu semua akan mati dibunuh. Lalu berita ini ya sampai ke telinga Daniel. Ada seorang yang namanya Ariok. Ariok ini disuruh membunuh orang-orang pintar dan berilmu. Daniel termasuk salah satu orang pintar di negara Babel itu. Jadi Daniel akan ikut serta dalam kelompok orang-orang yang akan dibunuh. Lalu apa yang dibuat Daniel? Ini luar biasa. Daniel berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan beritahu saya mimpi apa dari Raja Nebukadnezar. Lalu Tuhan beritahu apa artinya. Ini sesuatu di luar keadaan alam dunia, betul enggak? Saudara, tapi ini yang dilakukan Daniel, hal yang tidak mungkin dipahami oleh manusia. Daniel tahu ada Allah yang maha kuasa, yang memahami segala sesuatu. Sampai mimpi Tuhan bisa cerahkan mimpi itu kepada Daniel. Lalu Daniel bisa sampaikan kepada raja. Dan artinya, sehingga orang-orang pintar dan orang-orang berilmu luput daripada pembunuhan yang diperintahkan Raja Nebukadnezar ini. Oke. Kita baca dulu Daniel pasal 2 ayat yang ke-13 dahulu. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam untuk
dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Itu katanya kepada Ariok, pembesar raja itu. Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saudara yang kekasih, Daniel buat apa? Daniel memohon kasih sayang kepada Allah. Lihat ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Memohon kepada Allah semesta langit, atau Allah seruas sekalian alam, atau Allah pencipta. Dalam keadaan Allah sebagai pencipta, terkandung Allah itu maha kuasa, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berfirman. Kecuali Allah menciptakan manusia, dibuatlah manusia itu dari tanah liat. Tapi yang lain-lain semuanya hanya berfirman. Jadi Daniel memohon kasih sayang kepada Allah pencipta yang maha kuasa. Tolong Tuhan, beritahukan aku mimpi apa baginda Raja Nebukadnezar. Saudara yang kekasih, ayat 19. Coba tampilkan ayat 19. Ini luar biasa. Allah mendengar doa. Amin, saudara. Allah adalah Allah yang dahsyat, yang maha kuasa, yang ajaib, ya, bisa menyingkapkan rahasia mimpi raja kepada Daniel. 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara yang kekasih, bayangkan Allah bisa singkapkan rahasia mimpi daripada Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Lalu Daniel memuji-muji Tuhan. Ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Ayat 21, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang yang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengetahuan. Mari kita baca ayat yang ke-22. Ayat 22. 2, 3. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Haleluya. Saudara, saya garis bawah ini. Allah bisa menyingkapkan rahasia apapun. Saudara bisa buat dalam gelap, Tuhan singkapkan dalam terang. Betul tidak, saudara? Apakah saudara percaya ini? Ya. Saudara, orang tidak bisa bersembunyi dengan segala kesalahannya di hadapan Tuhan dan manusia. Sebab Alkitab bilang, nama baik adalah lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih berharga dari emas dan perak pilihan. Jadi saudara yang kekasih, mari kita jaga nama baik kita. Kalaupun kita ada salah dan kekurangan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang gak pernah salah? Saya juga pernah salah. Saudara juga pernah salah. Di sisi yang lain berbeda satu dengan yang lain. Tapi mari firman Allah katakan pada ayat yang kita sudah baca. Saudara,
Dialah atau Allah kita dalam Yesus Kristus yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang di dalam gelap dan terang ada padanya. Dia ingin saudara dan saya hidup dalam terang. Pasti kalau ada kesalahan, dia ingin kesalahan itu diperbaiki di tahun yang baru. Jangan tahun 2001 kita salah, 2022 juga salah. Ya. Jangan kita terperosok pada lubang yang sama, ya, sehingga kita dikatakan lebih bodoh dari keledai kalau pernah salah sebelum terungkapkan dan orang lain tahu. Mohon ampun kepada Tuhan dan harus apa? Memperbaiki. Saudara ingat Sakeus? Sakeus orang kaya, tapi kekayaannya didapati dengan cara yang tidak halal. Dia menagih pajak, semisalnya pajak itu 1 juta. Dia seperti yang dulu pernah ada orang yang sudah tertangkap, saya sudah tidak usah sebut namanya karena ini online service, bisa didengar di banyak tempat. Tapi kalau saudara ikuti keadaan yang ada di Indonesia, ya, pajak 1 juta ditagih menjadi 4 juta, 3 jutanya masuk kantong sendiri. Lalu tertangkap orang itu. Ya. Saudara yang kekasih, kalau ada salah seperti Sakeus, Sakeus menagih pajak berlebihan, sebagiannya dimasukin ke kantongnya. Tapi yang baik pada Sakeus, waktu dia dengar Yesus mau lewat dan dia tahu Yesus ini maha kuasa menyembuhkan orang sakit, dia ingin melihat orang apakah Yesus itu, seperti apa Yesus itu. Tapi dia pendek, ketutup dengan orang yang lebih tinggi. Sebab pada waktu Yesus lewat, orang berbondong-bondong datang untuk melihat dan mengikuti Yesus. Lalu Sakeus berusaha dengan hikmat, dia naik ke atas pohon ara. Lalu pada waktu Yesus lewat, Yesus tahu ada seorang yang berdosa mau bertobat di atas pohon ara. Tengoklah Yesus ke atas pohon ara. Hei Sakeus, turunlah, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Hari ini akan terjadi keselamatan pada seisi rumahmu. Saudara yang kekasih, Yesus tahu hati Sakeus yang mau mencari Yesus, yang mau bertobat dari kesalahannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu Yesus datang makan, menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus ada suatu pertobatan yang radikal. Tahun 2022, biarlah setiap saudara dan juga saya harus ada pertobatan yang radikal dari semua dosa dan kesalahan. Supaya 2022 bukan kita bilang selamat tahun baru, tapi selamat saya hidup baru dalam Yesus. Amin, saudara. Tapi Sakeus mengembalikan apa yang diambil. Sakeus bilang kepada Tuhan yang sudah tahu dosanya dan sudah mau menerima Sakeus yang mau bertobat. Apa yang aku ambil dari orang, apa yang aku tipu dari orang, aku akan ganti 2 kali lipat. Dan separuh dari hartaku, ku akan berikan kepada orang miskin. Saudara, ada yang namanya ganti rugi, saudara. Saudara yang kekasih, pertobatan, iya pertobatan. Tapi pengembalian apa yang diambil Sakeus itu dia lakukan. Saudara yang kekasih, ya, mari setiap kita, kalaupun kita ada salah kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada sesama, minta ampun sama Tuhan. Lalu gantilah apa yang kita merugikan kepada orang lain. Jadi nggak cuma cukup pertobatan, tapi harus ada mengganti rugi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari setiap kita jangan tinggal pada kehidupan yang salah. Saudara melihat Daniel tidak menajiskan diri dengan makanan yang dimakan oleh raja. Dia membuat dirinya bersih. Petrus juga bilang, Tuhan, dalam mulutku enggak pernah masuk apa yang najis. Saudara, orang-orang tokoh-tokoh Alkitab pada zaman dulu enggak mau menajiskan diri. Lalu Tuhan berkarya luar biasa untuk Daniel.
karena mereka tidak menajiskan diri. Tuhan membuka tabir rahasia mimpi Raja Nebukadnezar. Ini ajaib. Lalu kita kembali kepada Daniel pasal yang kedua. Kita melihat pada ayat yang ke-23. Daniel 2 ayat 23. Ini pujian Daniel. Ya Allah, nenek moyangku kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, yang telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Luar biasa bukan? Wow, persoalan ini besar loh. Kalau nggak terselesaikan, mati semua orang-orang pintar. Dan pada waktu itu nggak ada yang orang bisa merubah keputusan raja. Itu raja punya keputusan mutlak, ya. Tapi Tuhan mendengar doa orang-orang benar. Tuhan menjawab doa yang sulit sebenarnya, secara manusia nggak bisa. Tapi Tuhan bisa melakukannya. Tuhan yang sudah menyingkapkan, ya, Engkau yang mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Artinya Tuhan sudah memberitahukan apa sih mimpi Raja Nebukadnezar. Ini luar biasa. Saudara, percayalah ada Allah yang luar biasa yang mencintai saudara. Ada Allah yang luar biasa yang bisa memberikan di luar dugaan saudara. Kadang-kala kita pikir rezeki apa akan datang dalam minggu yang akan berjalan ini, bukan? Iya tah? Apa keajaiban Tuhan? Apakah ada kejutan? Apakah ada berkat? Apakah ada rugi? Tapi percaya kalau saudara dan saya hidup benar, minggu yang berjalan, minggu keberkatan. Tahun yang berjalan, tahun keberkatan saudara yang tidak kita duga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya saksi sedikit, ya, bahwa Allah memberi di luar dugaan saya. Saya dapat hadiah. Dapat hadiah apa saudara nggak tahu kalau saya nggak kasih tahu. Saya dapat hadiah jalan-jalan ke Labuhan Bajo. Jadi saya pamit sebentar, 1 minggu depan saya nggak ada. Saya tanya ke teman-teman yang ada di Kupang, apakah di Labuhan Bajo ada gereja, sebab mungkin kami tiba minggu pagi di sana via Denpasar. Saudara yang kasih, supaya saya bisa berbakti di sana. Saudara yang kekasih, saya nggak pikir. Tiba-tiba saya cuma share makanan. Wah, saya bilang ada makanan yang dikasih dari Manado. Saya bilang, wah enak makanan ini, sedikit, ya. Enak yo, tak share, tak foto makanannya. Karena ada sesuatu yang spesial gitu di tampilan luar, tak foto, terus saya angatin, saya makan, oh, enak sekali ya. Ya, terima kasih. Nggak tahu, nggak lama yang ngasih makanan telepon, mengajak saya ke Labuhan Bajo. Ya, saudara yang kekasih, saya nggak duga sama sekali. Kalau Tuhan berkenan, diajak tanggal 20, saya bilang, wow, ke tanggal 20 nggak iso. Saya sudah janji. Ada ucapan syukur jemaat. Saya tidak bisa tanggal 20. Waduh, nanti terlalu singkat. Saya tanggal 25 harus ada kembali ke Manado. Saya bilang nggak bisa sama sekali. Duluan aja tanggal 20. Saya susul 21. Lalu akhirnya diundurlah jadwalnya menjadi tanggal 21. Kita berangkat ke Bali lewat Denpasar. Rencananya ke mana? Nusa Penida dulu, baru besoknya ke Labuhan Bajo. Saudara, ini hal-hal yang gak terpikirkan sebelumnya. Dikala minggu lalu kita kebaktian dengan sukacita dan memasuki Senin baru minggu lalu, saya gak nyangka dalam minggu yang berjalan saya dapat kejutan. Saya percaya kejutan-kejutan juga ada pada saudara. Kejutan-kejutan berkat yang di luar pikiran saudara. Karena Allah menilai kita dan memberi kita upah dengan tepat. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari lihat. Daniel mendapat hikmat, tahu apa mimpi raja. Lalu dia bilang, bawa aku kepada raja.
Kita akan baca di dalam Daniel pasal 2. Aryok melapor kepada raja bahwa ada seorang yang mau menghadap raja. Kita baca dahulu ayat yang ke-25 mulai. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja, "Aku telah mendapat seseorang di antara orang-orang buangan di Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi dan orang berilmu, atau ahli nujum." Orang bijaksana, orang pintar, ahli nujum, orang berilmu nggak bisa kasih tahu raja. Tetapi perhatikan ayat 28. Tetapi di sorga, baca sama-sama, ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang telah terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Jadi Daniel tidak menyombongkan diri, bukan karena hikmat yang ada padaku, tapi supaya raja tahu mimpi itu dan maknanya apa yang akan terjadi. Ini juga kita perlu sebagai orang yang percaya. Kita dimuliakan Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Jangan jadi sombong, bukan karena kuatan gagahku, semua kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Belajarlah saudara, apapun yang ada pada saudara, kemampuan apapun, semua itu kemurahan Tuhan. Daniel tidak menyombongkan diri, bukan karena aku berhikmat, tapi supaya raja tahu apa yang akan terjadi di depan. Saudara yang kekasih, lain waktu kita berbicara tentang mimpi itu, tapi sekarang kita berbicara bahwa Allah Maha Kuasa dalam segala perkara. Allah ajaib, dia bisa tahu rahasia apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan dalam gelap, dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi terhadap dia. Sebab itu dia mau kita insaf dan bertobat. Kita memperbaiki diri kita. Kita menjadi orang yang berbeda. Alkitab katakan di dalam Daniel ada roh dewata. Ini berbicara di dalam gereja Tuhan ada roh Allah. Roh yang maha kuasa, yang bisa membuat hidup saudara dan saya perkasa, jadi berkat, ya, bisa melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar dari Yesus lakukan. Saudara yang kasih, itulah sebabnya di awal tahun yang baru yang sedang kita jejaki, mari perbaiki hidup ini di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak menajiskan diri dengan dosa. Amin. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kita bisa tempatkan posisi diri kita sebagaimana Daniel dan teman-temannya ada pada waktu itu. Wow, luar biasa, heran Allah kita. Heran, ajaib. Saudara bisa alami keberkatan dari Tuhan lebih daripada segala yang saudara doakan dan pikirkan. Mari kita akan buka bahwa Allah itu maha kuasa lebih daripada kita doakan dan pikirkan. Kita buka sama-sama dalam surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Oke, kita baca bersama-sama. Efesus pasal 3 ayat 20. 2, 3. Bagi dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan pikirkan. Aminkan ayat ini, bawa ini sebagai berkat tahun baru. Yesus bisa berbuat lebih daripada saudara doakan dan pikirkan. Mari, hiduplah baik dan benar. Hiduplah melakukan yang baik. Saya bawa di kebaktian doa puasa. Ya, lakukanlah yang baik. Bencilah, buanglah yang jahat. Maka kamu akan hidup. Kamu akan menikmati yang hidup, yang betul-betul kehidupan ini hidup. Kehidupan saudara nggak mati semangat, nggak mati cinta kasihnya. Benar-benar hidup saudara, hidup yang berkualitas iman rohani, sebagaimana Yesus hidup. Saudara hidup, Yesus hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dan saya hidup di akhir zaman untuk jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari setiap kita pegang ini. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa, sanggup berbuat lebih daripada kita doakan dan pikirkan. Untuk apa? Memberkati saudara dan saya. Tuhan berkati kita semua. Biarlah firman ini kita nikmati dalam kita hidup menjalani tahun yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan doakan firman Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri semua. Kita doakan firman yang sudah kita dengar. Kita angkat satu pujian. Saya ingin kita menyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidup saya dan saudara rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita masuk dalam doa sembahyang dengan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Saudara yang menanggapi firman Allah, yang ingin berkat firman Allah, lakukan pujian ini dengan mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Bagaikan bejana aku ini Tuhan siap dibentuk. Saya juga ada banyak kekurangan. Setiap kita ada kurang dan salah, ada apa. Mari kita mau memperbaiki semua. Kita belajar seperti Belshazzar, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak menajiskan diri. Dengan makanan pun mereka tidak menajiskan diri. Makanan yang dimakan dan dibuang dalam jamban. Apalagi dengan hati, pikiran, supaya kita jangan punya hati, pikiran, keinginan yang salah dan berdosa. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bejana siap dibentuk, demikian hidup di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu,
seperti-Mu Yesus. Sepenuh hati lakukan pujian ini. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ambil waktu sejenak, renungkan firman Allah. Apakah benar saudara tidak menajiskan dirimu dengan perbuatan yang salah dan berdosa? Dengan makanan-makanan yang tidak boleh dimakan? Apakah saudara bersih dari semuanya ini? Firman Allah katakan, jagalah hatimu terlebih daripada apa yang patut dipelihara. Peliharakanlah pikiranmu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari dalam pikiran kita keluar mengalirlah air kehidupan. Kalau hati dan pikiran kita benar, mengalir air jernih yang menyehatkan, yang memberkati, yang melepaskan dahaga orang lain. Tapi kalau hati pikiran kita tidak baik, keluarlah perbuatan perkataan yang tidak baik, yang menajiskan orang lain, yang membuat orang lain ikut bersalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Belajarlah seperti Belsasar, Sadra dan Abednego. Haleluya. Belsasar, Sadra, Mesak, Abednego adalah orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang memelihara hidupnya bersih. Lalu lihatlah betapa Tuhan yang Maha Kuasa mencerahkan pikiran mereka, memberitahukan rahasia yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun juga. Tapi Allah sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat dan besar, lebih dari saudara doakan dan pikirkan. Dia mau memberi saudara saya hidup berkelimpahan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah. Firman yang heran dan berkuasa, yang mampu mengubahkan setiap pribadi. Kami mau pegang kebenaran firman Allah dan melakukannya, sehingga kami bisa menerima berkat-berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman ini dalam hati kami semua. Ajar kami hidup menurut kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir berbuat bakti. Setiap doa yang dipanjatkan, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, di tempat di mana saudara mendengar dan berdoa bersama-sama lewat online service. Berkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba-hambamu yang sakit Tuhan jamah oleh bilur Yesus dan menyembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang adalah masalah tolonglah Tuhan. Yang ada di dalam keinginan yang baik untuk mengembangkan diri dalam pekerjaan dan pelayanan, beri Tuhan pintu yang terbuka. Beri promosi untuk umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keberkatan seperti Belsasar, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat tiba kami ulurkan tangan untuk memberi persembahan kami. Kami memberi persembahan yang sukacita dan sukarela, dengan penuh ucapan syukur, dengan ketaatan akan firman Allah. Dan kami memberi dengan penuh kasih kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sudah memberi persembahan saudara, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus dalam bentuk diakonia dan kas gereja, sudah akan memberi. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat Tuhan.
Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh penghiburan, roh damai sejahtera, sukacita, roh pertolongan, roh yang membangkitkan gairah untuk mengiring dan melayani Tuhan, roh yang mengurapi dan urapan baru. Terima semua berkat Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkelimpahan, berkemenangan, hidup menyenangkan Tuhan, jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang saudara semua. Tuhan berkati pelayan-pelayan semua. Tuhan berkati.